مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang walimah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam walimah ini. Pertama, menghadiri walimah adalah kewajiban. Idza du'itum fa'ajibu, jika kalian diundang maka penuhilah undangan itu. Namun para ulama menjelaskan tentang kewajiban memenuhi undangan di dalam walimah adalah pada saat di dalam walimah itu tidak ada kemungkaran, tidak ada maksiat, tidak ada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Salah satu yang dilarang di situ ada pertunjukan-pertunjukan maksiat. Di situ ada orang kaya yang diundang sementara orang miskin tidak diundang. Sehingga Nabi SAW menyebutkan syarrul walimah, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a fihal agniya wa yutraku fiha al-fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang di situ diundang orang kaya tapi orang fakir tidak diundang, dibiarkan begitu saja. Salah satu perkara yang menjadi kemungkaran di dalam walimah adalah ketika di dalam walimah itu ada ikhtilat, ada campur baur antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Tentang keharuman ikhtilat ini sudah disepakati oleh para ulama mazhabul arba'ah. Salah satunya saya ingin menyampaikan beberapa pendapat ulama mazhab Syafi'i terkait dengan keharuman melakukan ikhtilat di dalam walimah. Misalkan Abu Ishaq As-Syirazi, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab Ma'al Majmu', beliau menyebutkan bahwa wala yajibu 'alal mar'ah, yakni salat Jumat. Salatul Jumat tidak wajib bagi wanita melakukan salat Jumat. Dasarnya satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir, di mana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa 'alaihil jum'ah illa 'ala imra'atin aw musafirin aw 'abdin aw maridin." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia wajib menjalankan sholat Jum'ah, kecuali sholat Jum'at itu tidak wajib, satu bagi wanita, yang kedua bagi musafir, tiga bagi hamba sahaya, yang keempat bagi orang yang sakit. Nah, ketika menjelaskan tentang sholat Jum'at itu tidak wajib bagi wanita, kenapa? Wali annaha takhtalitu birrajul. Sholat Jum'at bagi wanita tidak wajib itu, kata Imam As-Syirazi, bukan hanya karena hadis Nabi, karena di dalam salat Jumat itu nanti wanita akan berikhtilat, akan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita, wazalika la yajuzu, dan itu tidak boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ketika beliau setelah menjelaskan perkataan yang dinukil dari Imam As-Syirazi, beliau menyebutkan pata'ammalhu tajidhu sorihan fi hurmatil ikhtilat. Renungkanlah perkataan Imam As-Syirazi itu, kata Ibnu Hajar, maka engkau akan menemukan perkataan As-Syirazi itu merupakan perkataan yang sorih tentang haramnya ikhtilat. Haramnya ikhtilat, wa huwa kadzalik, memang seperti itu, li'annahu madhannatul fitnah, karena ikhtilat itu merupakan tempat datangnya fitnah. Begitu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Ibnu Hajar. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau menyebutkan bahwa ini ketika menjelaskan Sahih Bukhari dalam bab hamlur rijal al-janazah dunan nisa. Jenazah itu harus dibawa oleh laki-laki, tidak wanita, meski yang meninggalnya adalah wanita. Kenapa demikian? Wa naqala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, Imam Nawawi telah menukil di dalam syarah kitab Muhadzab, annahu la khilafa fi hadhil mas'alah bainal ulama. Sesungguhnya tidak ada khilaf, ikhtilaf di antara
para ulama tentang masalah ini, wasabab fihi ma taqaddam. Sebabnya adalah perkara yang telah lalu, apa? Wali annal janazah la budda laha ayusayyi ar-rijal. Jenazah itu mesti untuk dibawa oleh laki-laki. Palau hamalahan nisa, andai kata jenazah itu dibawa oleh wanita, lakana bidzalika dzari'ah ila ikhtilatihinna birrijal, maka itu akan menjadi sarana bagi wanita, pelantara bagi wanita untuk terjadi ikhtilat. Ini akan mengakibatkan wanita ikhtilat dengan laki-laki. Payaqdi ilal fitnah, maka itu menimbulkan fitnah. Jadi ini memang tidak terkait langsung dengan walimah, tapi intinya adalah Jum'ah tidak diwajibkan kepada wanita karena di situ ada ikhtilat. Begitu juga wanita tidak boleh membawa jenazah yang dibawa dari rumah duka ke kubur, ke pemakaman, ke tempat peristirahatan terakhir, ke makam, ke kuburan. Itu karena apa? Karena di situ akan terjadi ikhtilat. Jadi ikhtilat oleh para ulama dikatakan itu la yajuz, haram, karena itu ada fitnah. Karena itulah ketika kita menjalankan walimah, salah satu perkara yang harus diperhatikan adalah tidak boleh terjadi ikhtilat di dalam walimah itu. Ikhtilat dalam arti bahwa laki-laki dan wanita yang bukan muhrim bercampur baur dalam duduknya, dalam antriannya, dalam majelisnya, itu terjadi campur baur laki-laki dengan wanita. Kemudian perkara yang harus diperhatikan juga di dalam walimah, tidak boleh ada maksiat. Salah satu maksiat adalah tabarruj. Baik tabarruj yang dilakukan oleh orang yang didatangi di walimah tadi, orang yang mengundang walimah, pengantin misalkan. Orang sahibul hajat, pengantin, tidak boleh melakukan tabarruj. Begitu ke jamaah yang hadir di walimah itu tidak boleh melakukan tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian kaum wanita tidak boleh melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang akan melakukan walimah bisa memperhatikan rambu-rambu adab-adab terkait dengan walimah tadi, yaitu intinya walimah itu harus dijalankan karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka beribadah, bukan di dalam rangka riya, bukan di dalam rangka berbangga-bangga. Kemudian walimah itu dijalankan dengan mengamankan kondisi di tengah-tengah walimah dari perkara-perkara yang diharamkan. Tidak boleh ada tabarruj, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada kemungkaran-kemungkaran di walimah, termasuk tidak boleh di walimah itu orang fakir dibiarkan sementara orang kaya diundang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.